Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yuliana Agustin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi. Yang pertama yaitu teori produksi dan biaya produksi. Yang kedua, pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, monopoli dan pasar oligopoli. Yang keempat yaitu pengertian dan pengukuran pendapatan nasional. Yang kelima, keseimbangan pendapatan nasional. Yang keenam, mengenai uang, bank, bahkan kebijakan moneter. Yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi serta inflasi bahkan pengangguran. Dan apa sih hubungan antara inflasi dengan pengangguran? Pembahasan yang pertama yaitu mengenai teori produksi atau proses produksi. Proses produksi ini merupakan salah satu proses yang penting dalam sebuah proses bisnis atau bahkan proses perusahaan, yang tanpa adanya proses ini, konsumen tidak akan bisa memanfaatkan nilai dari suatu barang atau jasa yang kita butuhkan. Nah, agar proses produksi dalam bisnis ini memberikan manfaat atau bahkan keuntungan bagi perusahaan, seorang produsen perlu untuk mengetahui bagaimana sih teori atau bagaimana cara jalannya untuk produksi kegiatannya. Selanjutnya yaitu biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan dari sebuah bisnis atau bahkan perusahaan dalam menghasilkan produk atau bahkan jasa. Pengertian biaya produksi ini juga bisa disebut dengan harga pokok yang dikeluarkan untuk memproduksi per unit produk atau bahkan biaya yang mencakup semua hal yang dikeluarkan dari awal sampai akhir barang yang siap dijual ke konsumen dari sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual bahkan banyak pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat memengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran dari suatu pihak penjual dan pihak pembeli. Selain itu, para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang terkait dengan pasar. Tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Selanjutnya yaitu pengertian pasar monopoli. Apa sih pasar monopoli? Pasar monopoli adalah pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu produsen sebagai pemilik atau bahkan pemegang hak penjualan terhadap suatu atau beberapa produk tertentu dan diatur dengan undang-undang. Dengan kata lain, pasar monopoli ini hanya terdapat satu penjual yang menguasai perdagangan barang atau jasa, sehingga pembeli tidak dapat mendapatkan penggantinya. Sesuai namanya, di pasar monopoli tidak ada pesaing yang dapat masuk. Untuk ciri-ciri pasar monopoli ini, yang pertama yaitu industri satu perusahaan. Maksudnya dimiliki hanya oleh satu perusahaan tersebut, yaitu penjual. Yang kedua yaitu tidak adanya barang pengganti yang serupa. Yang ketiga, perusahaan lain sulit masuk dalam kegiatan industri ini. Yang keempat adalah perusahaan di pasar monopoli sebagai penentu harga. Nah, di sini harga tidak bisa ditentukan oleh perusahaan yang lain kecuali dengan penjual tersebut. Dan yang terakhir yaitu promosi iklan yang kurang dibutuhkan. Contoh dalam pasar monopoli ini yaitu di Indonesia ada banyak contoh pasar-pasar monopoli yang mayoritas berasal dari badan milik negara atau BUMN. Selanjutnya yaitu mengenai pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar di mana jumlah produsen atau penjualnya lebih sedikit sedangkan pembelinya relatif banyak. Oleh sebab itu, pasar ini dikatakan juga sebagai pasar dengan persaingan yang tidak sempurna. Jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang bahkan bisa dibilang memiliki yang tinggi sangat berpengaruh terhadap harga pasar. Selain itu, akan muncul persaingan yang cukup ketat antara para penjual. Tak jarang mereka saling banting harga dari penjual ke penjual yang lain. Ciri-ciri pasar oligopoli ini yang pertama yaitu penjualan yang bersifat homogen. Maksudnya, produk yang dijual oleh produsen hanya terdiri dari satu jenis. Misalnya,
produk yang dijual adalah roti. Namun seperti yang kita ketahui, produk roti cukup bermacam-macam, baik untuk variasi bahkan rasa. Ciri-ciri yang kedua yaitu ada 2 produsen atau lebih. Seperti pada umumnya, pasar oligopoli ini adalah pasar yang di dalamnya terdapat 2 produsen atau lebih, namun kurang dari 10, yang sangat terbatas. Ciri inilah adalah alasan mengapa persaingan pada pasar oligopoli tidak sempurna. Karenanya, untuk menghindari dampak tersebut, sebagian besar negara melarang adanya praktek pasar oligopoli ini. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi dari suatu negara tersebut dapat berjalan dengan lancar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total ataupun output akhir suatu negara dari semua barang atau bahkan jasa baru yang diproduksi dalam 1 tahun mendatang atau 1 tahun sebelumnya. Pencatatan pendapatan nasional ini merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi dari negara tersebut dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu kegiatan untuk mengukur pendapatan nasional. Kegiatan ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, dan yang terakhir pendekatan pengeluaran. Nah, kegiatan yang pertama yaitu kegiatan pendekatan produksi. Pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan ini biasanya pendekatan yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus tertentu. Yang kedua yaitu adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ini dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima dari masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi. Nah, yang terakhir yaitu adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi atau konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keseimbangan pendapatan nasional. Keseimbangan pendapatan nasional adalah suatu keadaan di mana keinginan masyarakat untuk melakukan perbelanjaan yang digambarkan oleh pengeluaran agregat atau permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat, yaitu keinginan para pengusaha untuk memproduksi barang atau bahkan jasa. Selanjutnya yaitu uang. Apa sih uang? Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai tukar menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang atau bahkan jasa, serta pada waktu yang bersamaan atau bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Selanjutnya bank. Bank disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bahkan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara, karena persediaan uang di suatu negara itu mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi, misalnya inflasi, suku bunga bank, atau bahkan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi ini lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Pembahasan selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan ini merupakan kenaikan harga dari satu atau dua barang
yang tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau bahkan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Umumnya penyebab pengangguran ini adalah ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Artinya jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa tingkat inflasi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang sangat negatif. Artinya, jika tingkat inflasi tinggi, maka tingkat pengangguran akan menjadi rendah. Begitu sebaliknya, atau pengangguran yang menjadi tingkat yang sangat tinggi di perekonomian suatu negara mengalami inflasi yang sangat rendah. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Dari awal hingga akhir, jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.